Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may yantasimu faqad hudiya ila siratal mustaqim. Mabad yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Iqbal Nasir LCMA yang insya Allah akan menjadi pengisi kajian kita malam hari ini di majelis ilmu yang kita laksanakan secara rutin di Wajo Intelektual Mandiri, pengajian setiap malam Jumat. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang di Wajo Intelektual Mandiri, di mana di setiap malam Jumat kami menggelar kegiatan pengajian untuk semata-mata untuk perluasan hasanah keagamaan dan juga peningkatan kualitas iman seluruh keluarga besar Wajo Intelektual Mandiri. Kami hormati Bapak Ketua atau Direktur LPK Wajo Intelektual Mandiri yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Permohonan maaf dari Bapak Ketua Yayasan karena ada agenda yang juga sangat penting yang beliau tidak dapat bergabung sama kita di malam hari ini. Ya, baik, dan malam hari ini yang akan menjadi topik atau tema kita dalam pengajian di 9 Februari 2023 pada malam hari ini, yakni tentang memaknai Al-Quran sebagai landasan awal ajaran Islam. Tentu ini adalah topik atau tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama, dan untuk mengefisienkan waktu kepada Al-Ustadz Muhammad Iqbal Nasir LCMA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. وقال أيضا أفلا تتفكرون أفلا تعقلون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini, di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada kesempatan ini kita duduk bersama untuk merenungkan dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk bersama-sama mendengarkan syiar atau agama Allah, ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati semua yang ada, yang hadir di tempat atau di majelis tersebut. Ini merupakan berita gembira kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan idola kita, panutan kita, orang atau Nabi yang memberikan syafaat kepada kita insyaallah di yaumil akhir nantinya atau di akhirat. Tidak ada Nabi yang bisa memberi syafaat kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai
ceramah ini atau tausiah ini saya terus terang sangat berbahagia pada kesempatan ini bisa hadir bersama teman-teman semua. Tentunya untuk niat menyebarkan ajaran Islam, memperoleh amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan landasan awal dalam ajaran Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, maka daerah kurangi wahyu pertama dapat turun dari Allah Subhanahu wa taala lawri di mana. Al-Qur'an merupakan wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah untuk kita semua. Kalau kita bandingkan antara hadis dengan Al-Qur'an, maka yang duluan turun adalah Al-Qur'an, kemudian hadis. Yang menjadi masalah dalam Al-Qur'an Al-Karim bagi umat Islam adalah, atau yang menjadi permasalahan umat adalah, terkadang umat Islam melupakan Al-Qur'annya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi atau memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an? Dan ini juga sering kita lalai dari Al-Qur'an dengan hanya mengandalkan bacaan tanpa mengamati Al-Qur'an. Khususnya di bulan suci Ramadan, umat Islam berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, tetapi pengamatan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kurang. Biasanya ditanyakan sudah berapa kali khatam bulan suci Ramadan ini. Ada yang mengatakan 3 kali, 4 kali. Apakah kamu paham? Apakah kamu tadabburi? Tidak. Bahkan dibaca cepat saja. Yang penting tajwidnya ditinggalkan, yang penting khatam, ya. Al-Fatihah 1 nafas, ya, dan seterusnya. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi guru kami sering mewasiatkan kepada kami, murid-muridnya, bahwa bacalah Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid, dengan fasahah, dan dengan memperindah suara agar lebih mudah masuk ke dalam hati. Jangan membacanya seperti membaca koran, membaca majalah, membaca status, dan seterusnya. Al-Qur'an merupakan taufik dan hidayah kepada kita semua, merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu betul-betul suci dari Allah melalui perantara Jibril sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya itu wajib umat Islam membaca Al-Quran dalam keadaan suci, setelah berwudu, bahkan lebih baik lagi setelah ia salat sunat, setelah berdoa, berzikir, kemudian membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara memaknai Al-Quran? Nah, ini yang penting. Kita masuk kepada pokok atau inti pembahasan. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran? Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu berbahasa Arab, ya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang nyata, ya. Sama sekali tidak ada bahasa yang lain di dalamnya. Tidak ada bahasa Inggris sebagaimana yang kita ajarkan di sini. Tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada komputernya, ya, dan seterusnya. Tetapi bahasa Arab semua, hurufnya bahasa Arab. Bahkan nanti kalau kita masuk surga, tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab. Berarti bahasa yang digunakan Al-Quran adalah bahasa yang dimuliakan atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Sedangkan kita
orang Bugis misalnya, sedangkan kita orang Ajam. Jadi bukan orang Arab. Bangsa itu ada dua dalam sejarah. Ada orang Arab dan ya, non Arab atau Ajam. Ya. Non Ajam apa namanya Ajam atau non Arab. Non Arab itu termasuk kita ini, ya. Bangsa Indonesia, bangsa Persia, dan seterusnya. Bagaimana cara memahaminya? Ialah dengan mempelajari bahasa Arab itu sendiri yang pertama, ya. Mempelajari bahasa Arab. Di zaman modern ini sudah disediakan Al-Quran terjemah baik dari Kementerian Agama maupun di smartphone atau di aplikasi-aplikasi yang lain, atau sudah dicetak Al-Quran dan terjemahnya dari berbagai macam penerbit. Itu memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Terjemahnya sudah ada, sudah diterjemahkan, tafsirnya juga sudah diterjemahkan. Cuma yang menjadi masalah lagi bagaimana caranya kita bisa mengamalkan lagi apa yang kita baca tadi. Yang menjadi permasalahan juga ketika kita sudah membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, tetapi pengamalannya tidak ada. Hari ini kita ingat, besok kita lupa lagi. Kenapa demikian? Berarti bisa jadi karena kita kurang menangkap makna Al-Quran, kurang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi ulama tafsir kita membagi Al-Quran kepada 3 dari segi hurufnya, dari segi teksnya. Yang pertama huruf per huruf, yang kedua kata per kata, kemudian yang ketiga kalimat per kalimat. Semua itu adalah mukjizat. Semua itu merupakan mukjizat. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa, lain daripada yang lain. Hurufnya Al-Quran mukjizat. Adakah yang bisa menandingi Alif Lam Mim? Sampai sekarang belum ada. Baik itu dari segi syair atau puisi, 3 saja huruf, alif, kemudian lam, kemudian mim. Menurut ulama tafsir kita, alif menunjukkan Allah, lam menunjukkan malaikat, mim menunjukkan Muhammad. Ini salah satu penafsiran. Tetapi kebanyakan mufassir kita berpendapat bahwa tidak ada yang mengetahui makna alif lam mim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah. Tapi sedikit dari mereka mengatakan bahwa alif itu Allah, lam itu malaikat, dan mim itu Muhammad. Nah, itu kembali kepada ijtihad ulama tafsir kita. Kemudian kata per kata, zalika. Kemudian misalnya zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin misalnya. Zalika al-kitabu. Zalika artinya itulah atau inilah. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Kenapa zalika? Kalau zalika dalam bahasa Arab artinya itu, ya. Ya. Bahasa Inggrisnya that. Ya. Tetapi dimaknai ini. This dalam bahasa Inggris misalnya. Kenapa Al-Qur'an dikatakan dalam ayat zalika padahal sudah ada Al-Qur'an pada waktu itu? Dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa menggunakan kata zalika adalah untuk menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud mulia di sini? Karena Al-Qur'an turun dari langit ke bumi, maka menggunakan itu, dari langit ke bumi, tempatnya tinggi. Maka menggunakan kata zalika, bukan ini. Ya, tapi kalau sudah ditafsirkan, maknanya berubah menjadi ini. Ya. Nah, ini dari segi penafsiran. Al-kitabu adalah Al-Quran. Ya, tidak langsung Allah mengatakan Al-Quran. Kenapa tidak langsung dikatakan Al-Quran? Karena pada waktu itu belum diturunkan Al-Quran 30 juz. Ya. Masih ada di Lauhul Mahfuz, belum turun ke dunia. Maka penggunaan
Alkitabu yang digunakan, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini kata per kata. Kemudian ayat per ayat. Alif lam mim zalikal kitabu. Jadi ada hubungannya alif lam mim dengan zalikal kitabu. Sama hubungannya bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kemudian kita mengucapkan syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dimulai dengan bismillah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memulai segala sesuatu atau perbuatan dengan bismillah, fahuwa atta, maka itu amal perbuatannya itu dianggap terputus, tidak berkah. Ya. Kita misalnya membuka laptop, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita lakukan, kerjakan itu akan diberkahi oleh Allah. Kita membuka HP, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau sholat, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Itu tuntunan ya dari Al-Quran dan hadis. Setelah itu kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin? Kalau kita sudah melakukan sesuatu, maka hendaknya kita bersyukur. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak mensyukuri apa yang ia dapatkan hari ini, maka ia termasuk kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah merupakan zikir, tetapi kita kadang tidak merasakannya bahwa Al-Quran itu merupakan zikir. Ya. Coba kita perhatikan ulama-ulama kita, nabi kita, apa yang mereka baca, ayat-ayat Al-Quran, kemudian itulah yang dijadikan zikir. Apa yang dimaksud dengan zikir? Sesuatu yang disebutkan secara berulang-ulang, bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, puluhan kali, ratusan kali, ya, ribuan kali. Nah, itu ulama-ulama kita. Kemudian Al-Quran memiliki kandungan, ya. Ada kandungan Al-Quran secara umum yang dinamakan dengan maqasid Al-Quran, tujuan Al-Quran. Apa isi kandungan dari Al-Quran itu? Kalau kita membaca koran misalnya, tentu kita tahu main ideanya, kita tahu poin-poin penting di dalamnya. Setiap paragraf Al-Quran juga seperti itu, memiliki tujuan di dalamnya. Yang pertama adalah at-tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejarahnya Al-Quran itu kenapa diturunkan? Karena dulu orang-orang itu menyembah berhala. Mereka mengakui Allah, mengakui ada yang namanya Allah, tetapi menyembah juga Al-Lata, menyembah juga Uzza, ya. Banyak nama-namanya berhalanya. Berarti dia mempersekutukan Allah. Allah tidak disukai, Allah tidak menyukai orang yang mempersekutukannya. Oleh karenanya itu Allah menurunkan Al-Quran dengan tujuan agar manusia tidak mempersekutukan Allah. Itulah tauhid. Apa yang dimaksud ketauhidan atau mengesahkan Allah? Meyakini dalam hati, ya, meyakini baik dalam hati maupun pikiran kita bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sumber kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada juga yang orang-orang yang sengaja ya agar kita mempersekutukan Allah, misalnya mengatakan bahwa ini batu bisa memberikan kita kekuatan, misalnya batu cincin, ya. Padahal tidak sama sekali. Ya. Yang memberikan kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau dia memiliki kekuatan, ya, taruhlah dia magnet, batu magnet, dia bisa menempel
dan dia bisa ditempeli, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena magnetnya kuat, jago, tidak. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia meyakini benda tersebut bisa melindunginya dari mara bahaya, berarti dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya dijadikan sebagai alat, misalnya dijadikan sebagai bros ya, ditaruh di jas misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia yakini bahwa benda tersebut bisa melindunginya, itu sudah mempersekutukan Allah. Itu dilarang dalam ajaran Islam. Berarti ada makna tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam surah dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Qur'an mengajari kita untuk ikhlas. Ikhlas lagi ada dua. Ada orang yang ikhlas, ada orang yang diikhlaskan. Ikhlas dan mukhlas. Ada orang yang ikhlas karena dia berusaha untuk ikhlas. Nah, itu namanya ikhlas. Kalau mukhlas, dia memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang ikhlas. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Termasuk para nabi, termasuk para rasul, termasuk para wali, dan seterusnya. Dan ketika seseorang sudah mencapai tingkat mukhlas, orang yang diikhlaskan, Allah yang langsung mengikhlaskan dia, maka syaitan atau iblis tidak bisa menggodanya. Kenapa kita masih bisa digoda oleh iblis? Karena kita masih berusaha sampai kepada taraf ikhlas, bukan mukhlas. Tetapi orang yang mukhlas diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sama sekali disentuh, diganggu oleh iblis. Iblis itu merupakan bosnya syaitan, baik syaitan manusia ataupun syaitan jin. Kemudian kandungan kedua yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah an-nubuwah, kenabian. Di dalam Al-Qur'an disebutkan 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul wajib kita percayai, karena itu merupakan bagian dari rukun iman. Nabi tugasnya menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan kitab yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya Al-Qur'an. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan nama nabi yang mendakwakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada namanya surah Muhammad. Itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti betul Muhammad adalah utusan Allah. Karena di dalam surah Muhammad itu nama Nabi Muhammad. Ada ayat yang menyebutkan nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada yang menyinggung Nabi ya, dalam Al-Quran, khitab Allah namanya, atau percakapan Allah kepada Rasulullah, yaitu dalam surah Duha, wa Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah tidak akan membiarkanmu begitu saja wahai Muhammad tanpa pertolongannya. Di dalam Al-Quran disebutkan tugas-tugas kenabian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kenapa perlu diutus seorang nabi kepada umat? Karena nabi merupakan media yang menyampaikan, yang bisa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ke seluruh penjuru negeri. Nabi bisa berjalan kemudian berdakwah, Nabi bisa pergi ke pasar kemudian berdakwah, Nabi bisa mengembala kemudian berdakwah, dan seterusnya. Nabi bisa pergi ke Mekah di depan Ka'bah berdakwah. Nah, itu merupakan bukti. Karena orang kafir atau orang-orang di zaman jahiliyah
ingin bukti. Apa buktinya bahwa Allah ada? Apa buktinya bahwa Al-Quran itu ada? Diberikanlah Nabi Muhammad, diutuslah Nabi Muhammad. Inilah Muhammad yang menyampaikan kalamullah, wahyu Allah. Ini bukti. Jadi Nabi Muhammad itu bukti bahwa Allah itu ada. Nabi Muhammad bukti bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Itu semua bukti. Allah ada, Al-Quran ada, orang yang diutus juga ada. Dari Nabi Muhammad itu bukti kenabian. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kenabian agar kita meyakini dan bisa melaksanakan ajaran Islam dengan baik karena ada bukti diutusnya seorang nabi. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadilan. Yang terdapat dalam Al-Quran terdapat nilai-nilai keadilan. Wa aqsitu, berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Wa'dilu, ya, adillah kalian. Kalau kita hidup di dunia ini tanpa keadilan, maka kita yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa hidup tenang di muka bumi. Kalau tidak ada keadilan, Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat adil. Jangan kita memilih-milih. Artinya lebih dominan ke ini si A, tapi B disia-siakan. Apa contoh keadilan Al-Quran? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Seandainya semua orang manusia dipaksa untuk masuk ajaran Islam, maka ada orang yang masuk dalam ajaran Islam tidak ikhlas. Allah tidak orang yang tidak ikhlas beragama berarti dia ibadahnya tidak bisa diterima, ya, karena ibadah itu syaratnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali mereka ikhlas, ya, melaksanakan ajaran Islam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah itu dia harus ikhlas. Kemudian yang keempat, ya, dan yang terakhir, kandungan dalam Al-Quran itu adalah Yaumul Hasyr. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan hari akhirat, ya. Ad-dunya dalam bahasa Arab artinya dekat. Ad-dunya. Al-akhirah atau akhirat artinya paling terakhir, ya. Atau al-ula, dunia, ya, ya. Dan akhirat, ya, atau al-ukhra merupakan hari terakhir. Kalau ada awal pasti ada akhir. Di dalam Al-Quran selalu disebutkan hari akhir, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita tidak percaya pada hari akhir berarti tidak lengkap atau tidak sempurna rukun iman kita. Nah, inilah hari akhir penentu kita, final dari sejarah kehidupan kita, atau halte terakhir dari halte-halte yang ada di dunia. Itulah akhirat, halte terakhir kita. Kalau tidak ada persiapan ke sana, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini yang juga sering kita lupa, lalai, karena kita hanya mengingat dunia, mata kita di dunia, tapi hari akhirat karena tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, akhirnya kita lupa, ya. Di dalam Al-Quran ada ayat ya laitani kuntu turaba. Di akhirat dia baru menyesal, sehingga dia berdoa, ya Allah, celaka betul saya mau jadi tanah lagi biar saya bisa menjadi manusia kembali, ya. Padahal itu sudah tidak bisa, nasi sudah menjadi bubur. Nah, itu tidak bisa lagi dikembalikan. Oleh karenanya itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita memperbanyak ibadah kita sebagai bekal di akhirat. Sebaik-baik bekal dalam firman Allah adalah takwa.
Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Al-Quran menjelaskan. Ya, jadi bukan saya yang jelaskan. Al-Quran yang menjelaskan apa itu takwa. Di awal surah Al-Baqarah disebutkan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang dimaksud dengan takwa adalah yang pertama, orang yang percaya dengan hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Segala sesuatu yang tidak bisa kita rasakan oleh indera kita, termasuk Allah, tidak kita lihat. Kalau ada yang mengatakan Allah itu warnanya putih, itu bohong. Apalagi malaikatnya, apalagi syaitan, tidak kita lihat syaitan kalau dia kembali ke wujud aslinya. Jin itu juga termasuk hal yang gaib. Sihir itu juga termasuk hal yang gaib. Ada juga sebagian saudara kita yang tidak percaya dengan sihir, padahal dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas ayat tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulku Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Betul ada sihir. Rasulullah SAW pernah diuji oleh Allah. Rasulullah terkena sihir, sehingga asbabun nuzul dari surah Al-Falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu merupakan sebabnya karena Rasulullah pernah disihir. Tapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tidak mengurangi kenabian Rasulullah, karena yang disihir itu jasadnya, bukan hatinya dan bukan pikirannya. Nah, itu yang pertama, kita harus beriman kepada yang gaib. Ciri orang yang bertakwa. Kemudian apalagi yang dimaksud orang yang bertakwa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya, dia harus salat. Kalau tidak salat, dia bukan orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia harus bersedekah. Dia harus berinfak. Kalau dia mampu, dia berzakat. Itu yang dimaksud orang yang bertakwa. Kemudian apalagi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Jadi kita harus meyakini 100% Al-Qur'an itu benar. Karena kadang juga syaitan membisikkan dalam hati kita, wah Al-Qur'an ini kayaknya tidak benar. Di sini dalam Al-Quran ada keraguan. Nah, itu syaitan sudah masuk ke dalam hati kita. Ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mempercayai hari akhir, itulah orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kalau mereka orang bertakwa bisa merealisasikan hal-hal ini, dari hal yang gaib sampai dia percaya kepada hari akhir, maka mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu orang-orang yang beruntung? Mereka adalah orang-orang yang akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada doa ya, agar kita senantiasa bisa memaknai Al-Qur'an, bisa senantiasa merujuk kepada Al-Quran, rindu kepada Al-Quran, karena tidak ada yang bisa menerangi kuburan kita nanti kalau kita wafat, meninggal, kecuali Al-Quran. Doanya, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami. Wa nura sudurina, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dada kami. Wajala ahzanina, dan sebagai pelipur lara kami. Wahumumina wagumumina, dan bisa menghilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu pikiran kami. Ini doa agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan yang lebih penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semakin rajin giat
mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kita menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sajian materi atau sajian ilmu yang diantarkan oleh Al-Ustadz Muhammad Iqbal Nasir LCMA tentang bagaimana kita memaknai Al-Quran sebagai landasan awal ajaran Islam. Dan tentu ini masih ada beberapa menit ke depan, sekitar 10 menit ke depan sebelum masuk waktu salat Isya berjamaah insyaAllah. Ada mungkin ingin didiskusikan, ditanyakan terkait tema kita pada malam hari ini? Boleh didiskusikan, kita berikan kesempatan ingin mengajukan pertanyaan terkait bagaimana kita memaknai Al-Quran sebagai sebagai titik awal untuk ajaran Islam, seperti itu. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita tanyakan terkait keutamaan Al-Quran dan sebagainya, mungkin akan menjadi referensi ke imanan kita ke depan. Ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah, bermanfaat buat kita semua dan senantiasa menjadi pelapang hasanah keilmuan kita semua di sini. Kepada Ustadz kami silakan. Ya. Terima kasih. Sebelum saya atau kita semua bersama-sama berdoa, jadi ada beberapa langkah ya yang saya lakukan agar memahami Al-Quran itu bisa lebih mendalam lagi ya. Kenapa saya katakan memahami Al-Quran lebih mendalam lagi? Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang mempelajari satu surah, yaitu surah Al-Baqarah, bukan hanya 1 hari, tetapi 8 tahun sampai 9 tahun. Itu baru surah Al-Baqarah. Apa maksud atau makna dari riwayat tersebut? Al-Quran memiliki makna yang sangat luas. Ulama kita mengatakan Al-Quran itu salih likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu cocok di zaman apapun. Di 2022, 2023, di 2024 Al-Quran bisa menyelesaikan itu. Artinya Al-Quran itu bisa dipakai hukumnya kapanpun, dimanapun, pagi, siang, malam, Al-Quran bisa tetap dipakai. Yang saya juga terapkan adalah mengajarkan bahasa Arab dari dasar ya, dasar saja kepada anak-anak sederajat SMP, SMA ya, dan tahfiz juga. Itu merupakan langkah yang langkah awal untuk memahami Al-Quran kedepannya dengan lebih mendalam lagi ya. Jadi kalau kita mau lebih mudah sebenarnya itu cukup kita membuka Al-Quran, kita lihat translate-nya kata per kata. Sekarang itu sudah ada Al-Quran ditranslate kata per kata. Nah, itu yang kita renungkan, kita tadabbur ya, seperti itu. Karena setiap orang beda-beda pemahamannya ya. Itu dipengaruhi juga dengan pengalaman. Semakin kita baca ulang-ulang Al-Quran itu, pemahaman kita akan terinstal ya. Baru lagi, hari ini beda, besok beda dengan ayat yang sama. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan dan yang diceritakan juga oleh guru-guru kami ya, di pesantren maupun di perguruan tinggi. Oke, marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, dan diberikan nikmat berupa husnul khotimah ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang bersama para nabi Allah, syuhada Allah,
orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi seluruh rangkaian pengajian kita pada malam hari ini yang rutin insyaallah kita laksanakan di Baju Tekto Mandiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu di tempat ini. Sekali lagi atas nama keluarga besar Baju Tekto Mandiri kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Al Ustadz. Dan kami juga atas nama pimpinan di Baju Tekto Mandiri menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan staf maupun anak-anak mahasiswa yang magang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.